Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, malam hari ini jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Tuhan memperhatikan umatnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 mengatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat bangsa Israel berada di padang gurun sekitar 40 tahun lamanya, selama itu pula mereka makan mana yang disediakan oleh Tuhan. Firman Tuhan bahkan dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-35 mengatakan, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin mereka bosan. Bahkan mungkin orang Israel pun bisa berkata, mana lagi, karena mereka menghadapi mana kurang lebih 40 tahun lamanya. Itu bukan waktu yang pendek, tetapi waktu yang cukup panjang dan sangat lama. Tetapi Tuhan berjanji tidak selamanya bangsa Israel akan makan mana terus, dan janjinya itu dibuktikan di kemudian hari. Pada Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Memang 40 tahun bukanlah waktu yang pendek, melainkan waktu yang cukup lama. Namun jika dibandingkan dengan sejarah panjang penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, 40 tahun adalah waktu yang singkat. Jadi mana bukanlah berkat akhir bagi bangsa Israel, mana adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Karena pada saat mereka berada di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka tidak bisa bercocok tanam dan berusaha. Maka itulah Tuhan menyediakan mana bagi mereka untuk mereka makan. Sejalan dengan itu, kita juga memahami bahwa padang gurun bukanlah tujuan akhir bangsa Israel. Penderitaan di padang gurun bukanlah keadaan akhir bagi bangsa itu. Kalau bangsa Israel terus memandang waktu demi waktu di mana mereka juga merasakan penderitaan, maka mereka akan merasa sangat lama. Tetapi kalau mereka tetap memandang maksud ilahi secara keseluruhan, mereka akan melalui waktu penderitaan itu dengan cepat. Ada saatnya di mana bangsa Israel akan menikmati tempat yang nyaman dan keadaan yang membahagiakan, dan mereka mengalami perhentian sampai di tanah perjanjian. Namun mereka harus melewati masa di padang gurun selama beberapa waktu lamanya, dan itu pun hanyalah sesuatu yang sifatnya sementara. Dan sekalipun mereka harus berjalan di tengah padang gurun, Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tetap memperhatikan hidup umatnya. Selama 40 tahun, kasut mereka pun tidak menjadi rusak. Bahkan mereka bisa berjalan di siang hari tanpa merasakan kepanasan, karena Tuhan menghadirkan tiang awan di tengah-tengah mereka. Demikian pula ketika keadaan pada malam hari, mereka tetap bisa beristirahat, bahkan juga bisa berjalan bila Tuhan mengendakinya. Karena Tuhan telah menyediakan tiang api bagi mereka, sehingga mereka bisa merasakan kehangatan. Bahkan ada terang yang menerangi mereka, sehingga mereka tetap bisa berjalan. Bahkan pada saat mereka membutuhkan air pun, Tuhan menyediakan bagi mereka. Semua yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan memperhatikan hidup umatnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, betapa banyak orang yang mengira, berpikiran, berpendapat bahwa penderitaan adalah akhir dari segala-galanya.
Itu sebabnya banyak orang kemudian ketika mengalami penderitaan dan penderitaan itu cukup lama dan belum berakhir, maka orang tersebut berpikiran bahwa dalam kehidupannya sudah tidak ada harapan lagi, keadaannya sudah buntu, dan kemudian memiliki pemikiran untuk kemudian mengakhiri kehidupannya. Hanya persoalannya, apakah kita juga merasa seperti itu ketika kita berada di tengah kesulitan? Apakah kita merasa seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi masalah kita? Apakah seakan-akan kita merasa hanya kita sendiri yang sedang berjuang? Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mengingat orang Israel ketika berada di padang gurun, maka mereka bisa menikmati mana surgawi dari Tuhan. Ingatlah bahwa padang gurun itu sebuah perjalanan yang sementara. Allah tidak membiarkan umatnya terus berada di tengah kesulitan, tetapi Tuhan melepaskan umatnya. Sebab padang gurun itu adalah sebuah tempat yang harus dilalui, bukan tujuan utama dalam kehidupan mereka. Namun justru disitulah mereka dapat melihat bagaimana Tuhan tetap memperhatikan hidup umatnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia dan akan menepati janjinya. Kalau pada waktu orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan memperhatikan hidup mereka, kebutuhan mereka, maka kita umatnya pun sekarang ini kita dapat mengalami hal yang sama. Tuhan yang sama tetap mengasihi dan memperhatikan kehidupan kita umatnya. Jangan pernah kita berkecil hati dan merasa tidak ada yang memperhatikan. Tapi ketahuilah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Dia memperhatikan hidup umatnya. Dia tidak akan membiarkan. Kalau hidup Dia berikan, apalagi yang lainnya. Oleh karena itu malam hari ini tetaplah bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang memperhatikan hidup umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu. Betapa kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan setiap janji-Mu itu pasti akan tergenapi. Oleh karenanya Tuhan, bahwa kehidupan kami untuk senantiasa mau terus berjalan di dalam tuntunan-Mu. Sebab kami percaya ketika kami menyerahkan kekhawatiran hidup kami pada Tuhan, Tuhan akan memperhatikan, memelihara kehidupan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terkadang kalau Tuhan mengizinkan hal itu, Tuhan pun tidak akan membiarkan kami semuanya. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan menyatakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, tapi juga perlindungan-Mu, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Hidup dalam kesulitan memang tidak menyenangkan. Tetapi sadarilah bahwa ada satu pribadi yang tetap mengasihi dan memperhatikan hidup umatnya, yaitu Tuhan. Serahkanlah khawatir kita kepadanya, Tuhan akan memelihara kehidupan setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.